Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Farm TV 69 Production. Saya ucapin terima kasih banyak yang udah mau subscribe, like, and share channel YouTube Farm TV 69. Farm TV 69, bukan Farm TV yang 69. Dan juga yang belum subscribe, like, and share, saya tunggu subscribe-nya sehabis nonton video yang ditonton berikut ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran video kali ini, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua untuk menjauhi narkoba, sayang orang tua, dan juga selalu berdoa. Jadi sebelum kita memulai video kali ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan masih membahas mengenai mata kuliah teknik sipil, yaitu mekanika teknik atau mekanika rekayasa. Soal-soal dan pembahasan mengenai mencari gaya geser atau lintang pada reaksi beban terpusat, bagian yang ketiga. Jadi nonton terus sampai akhir, sampai selesai supaya ngerti apa yang akan dibahas. Saya akan membahas mengenai soal mencari gaya geser atau lintang pada reaksi beban terpusat yang masih sederhana sekali, tapi ini adalah merupakan dasar dari suatu perhitungan gaya geser atau gaya lintang yang notasinya adalah D. Soalnya seperti ini. Jadi video yang terdahulu saya sudah membahas mengenai bagaimana mencari reaksi di titik A secara vertikal dan secara reaksi vertikal di titik B. Jadi di sini kita udah mengetahui reaksi yang terjadi di titik A secara vertikal adalah 6 kN dan di titik B plus 2 kN. Jadi yang belum nonton bisa buka linknya di atas nih, saya siapin linknya untuk bagaimana mencari reaksi di titik A yang vertikal dan titik B di vertikal. Jadi pertanyaannya adalah di sini adalah carilah gaya normal, lalu carilah gaya geser atau gaya lintang di dalam kurung D. Langsung saya aja jawab dari pertanyaan yang di atas, bagaimana cara mencari gaya normal. Saya pastikan gaya normal dari soal di atas adalah 0 karena tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal. Gaya yang bekerja hanyalah titik P saja, yaitu vertikal. Jadi kita abaikan gaya normal dan itu 0, jadi tidak perlu digambarkan. Lalu bagaimana cara kita menghitung gaya geser di setiap titik penampang. Pada X sama dengan 0, yaitu di titik D A, yaitu di sini di titik merah, itu adalah DA sama dengan plus RAV. Kenapa positif? Karena dia arahnya ke atas. Nah, ini di garis kuning putus-putus yang saya kasih bahwa kita melihat di titik A yang seperti ini. Jadi ada hasilnya plus 6 kN nilai gaya lintang atau gaya geser di titik A. Dan lanjut kita di X sama dengan 2. X sama dengan 2 adalah di titik C. Saya kasih bulatan merah di titik C. Itu adalah X sama dengan 2. Di sini saya mengajarkan bagaimana ini metode saya yang pernah saya dapetin waktu kuliah. Saya rasa ini lebih mudah untuk dimengerti bagi saya ya. Bagi saya ini lebih mudah. Jadi saya di sini pertama adalah kita melihat ke sisi kiri dari titik C atau X sama dengan 2 yang warna biru. Dari sini kita bisa menentukan adalah DC1, jadi gaya lintang di titik C yang pertama adalah plus RAV sama dengan 6 kN. Lalu di sini kita garis lagi di garis putus-putus warna kuning. Itu kita namakan dengan DC2 sama dengan plus RAV, dan gaya yang bekerja di titik C-nya adalah min P. Jadi DC2 sama dengan DC1 dikurang P. Kenapa saya bilang DC1 dikurang P? Itu karena RAV adalah DC1, atau kita bisa juga masukin ke RAV-nya juga nggak masalah. Saya hanya mempersimpel saja. Jadi DC2-nya adalah DC1-nya plus 6 kN dikurangin P-nya adalah 8 kN. Hasilnya adalah DC2-nya adalah min 2 kN.
Lalu lanjut ke X sama dengan 8, yaitu gaya lintang di bentang 8 meter, yaitu di titik B. Jadi kita lihat ke arah kiri. Selalu saya lebih senang melihat ke kiri, karena nanti di momen itu kalau lihat ke kiri dia akan searah jarum jam positif dan berlawanan jarum jam adalah negatif. Baik, kita tetap akan bahas mengenai gaya lintang atau gaya geser. Jadi X sama dengan 8, kita bisa lihat di sini adalah gaya yang bekerja itu adalah yang pertama gaya lintang DB1 sama dengan plus RAV min P. Nah, DB1 sama dengan plus DC2. Kenapa DC2? Karena RAV dikurangin P adalah DC2. Coba lihat persamaan di atas. Lalu tinggal kita masukin DB1 sama dengan min 2 kN. Nah, setelah itu DB2. DB2 yaitu di titik yang putus-putus warna kuning, garis yang putus-putus warna kuning, yaitu gaya yang bekerja di titik B adalah plus RAV dikurangin P ditambah RBV. Jadi DB2 sama dengan adalah DB1 ditambah RBV. Coba bisa lihat persamaan di atas. RAV dikurangin P itu adalah DB1. Atau bisa juga dibilang DC2 ditambah RBV. Kita masukin jadi DB2 sama dengan min 2 kN ditambah 2 kN. Jadi DB2 nya adalah 0 kN. Dari sini kita udah bisa ngegambar. Jadi saya gambarkan lagi seperti ini. Jadi gambar gaya geser gaya lintangnya seperti ini, saya notasikan. Lalu saya buat garis. Ini saya kasih kuning. Nah, DA adalah 6 kN. Saya kasih bundaran lingkaran warna merah. Itu lurus. Nah, ini 6 kN. Lalu di X sama dengan 2 adalah DC1. Masih 6 kN. Jadi kita tarik garis lurus adalah 6 kN. Dan di DC2 nya adalah min 2 kN. Lalu saya gambarkan ke bawah seperti ini. Jadi DC1 nya adalah 6 kN dan DC2 nya adalah min 2 kN. Lalu DB1 nya adalah min 2 kN, sehingga terjadi garis lurus seperti ini. Lalu di DB2 nya adalah 0 kN, sehingga saya gambarkan seperti ini. Jadi ini perhitungan ini adalah bagaimana kita supaya memudahkan untuk menggambar dari gaya geser atau gaya lintang tersebut. Tapi apabila ada metode yang lebih cepat lagi, banyak referensi buku yang tidak melakukan seperti hal ini, tidak apa-apa. Yang penting hasilnya benar dan kita udah bisa menalarnya bahwa bentuknya dari gaya lintang itu seperti ini apabila terjadi beban terpusat. Lalu, nah ini adalah min 2 kN. Nah ini yang atas adalah positif dan di bawah adalah negatif. Jadi kita garis-garisnya kalau positif ini seperti ini nih, dan negatif seperti ini. Nah inilah dari gaya geser yang terjadi di beban terpusat seperti ini. Sampai sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Insya Allah saya akan lanjutkan nanti di video berikutnya adalah mencari gaya momen untuk hal yang sama, soal yang sama. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Yang suka videonya bisa like dan juga share ke media sosial atau teman-teman yang lainnya supaya bisa berbagi, bisa saling mengerti, dan juga terima kasih yang udah mau subscribe. Sampai jumpa lagi. The quotes kali ini adalah ciptakanlah kebahagiaan diri sendiri dengan mengisi waktu dengan hal yang baik. Insya Allah. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.